Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Ibu Sukhatun Hasanah dan Bapak Krisnaji selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi dalam Pendidikan. Saya Naila Rahma Ramadhani, kelas C PGSD angkatan 2024 dengan NIM 1107624108. Di sini ingin membicarakan terkait tentang kelebihan diri, kekurangan diri, visi misi menjadi guru SD, dan juga apa sih pandangan saya tentang anak SD itu. Oke, jadi dimulai dari kelebihan diri. Sebenarnya saya tuh bukan tipikal orang yang bisa banget ngelihat kelebihan dan kemampuan diri saya sendiri. Itu biasa dilihat sama orang lain. Tapi kalau menurut saya sendiri, ada beberapa yang sekiranya terlihat oleh mata saya sendiri dan saya cukup sering untuk mengalami hal ini. Jadi kalau kelebihan diri menurut saya tuh, saya mudah beradaptasi dengan lingkungan baru. Kayak contohnya saat masuk ke PGSD nih, masuk kuliah, saya tuh ngerasa awal-awal kayak bakal punya temen gak ya, tapi ternyata baru ospek hari pertama itu saya udah langsung bisa berteman dengan semua orang. Dan saya juga cukup cukup gampang beradaptasi dengan lingkungan yang ada di PGSD ini. Padahal awalnya saya mengira kayak saya kayaknya nggak bakal cocok deh sama lingkungan yang ada di PGSD ini. Tapi ternyata saya malah bisa gitu beradaptasi. Emang semuanya tuh harus dilakuin aja dulu ya. Dan saya tipikal yang kayak ya udah, saya gampang beradaptasi dan nggak ada drama apapun itu. Terus juga saya sendiri sih merasa kalau misalnya saya tuh orangnya bisa diandalkan dan juga saya tuh konsisten. Nah, kalau misalnya saya udah dikasih tanggung jawab, itu tuh saya pasti bakal berusaha banget untuk menyelesaikannya tuh tepat waktu ataupun sesuai dengan target. Kayak sekarang ini saya lagi ditanggung jawabkan sebagai core acara di acara PTC ya, seperti yang semua orang-orang di PGSD tahu. Itu adalah acara pengkaderan yang ada di PGSD dan saya diamanahkan menjadi core acaranya. Nah, makanya tuh saya dari kemarin kayak ngerasa stres banget, tapi di satu sisi ini tuh tanggung jawab saya, jadi tuh saya harus bisa gitu. Terus juga kalau misalnya lagi ada kerja kelompok, biasanya tuh pasti tuh saya selalu kayak berusaha untuk ngerjain dengan cepat, karena ya itu suatu tanggung jawab saya kan. Gak mungkin saya harus dikejar-kejar dulu kayak ayo kerjain ini, ayo jangan lupa cari ini. Enggak, saya tuh bukan tipikal yang kayak gitu. Pasti tuh saya langsung ngerjain kalau misalnya saya ingat, dan di hari itu juga pasti saya langsung kerjain, karena itu suatu bentuk tanggung jawab yang dikasih ke saya. Terus juga saya tuh tipikal orang yang cepet banget belajar tentang hal baru. Jujur ya, saya tuh sebenarnya kayak bingung sebenarnya. Saya tuh sering banget bingung sama hal-hal yang nggak pernah saya alamin. Tapi itu tuh satu pembelajaran buat saya, karena tadinya tuh saya nggak bisa, saya tuh langsung belajar dan ya alhamdulillahnya saya bisa langsung cepet nangkep dan akhirnya bisa. Sebenarnya tuh saya cukup diajarin sekali sih sebenarnya, dan itu saya bakal tanya-tanya untuk memastikan dan pasti saya langsung bisa untuk menyelesaikan atau cepat belajar hal tersebut gitu. Terus juga kalau misalnya kekurangan ya, tadi kan kita udah bahas kelebihan, sekarang kita bahas kekurangan. Kayak kekurangan saya lumayan banyak ya, tapi mungkin yang paling menonjol dari dalam diri saya itu dan saya berusaha untuk perbaiki itu biasanya saya itu terlalu fokus sama suatu kegiatan atau satu hal gitu. Nah, kalau misalnya saya udah fokus nih sama satu kegiatan ini, kayak misalnya saya lagi full mau ngerjain tugas di hari ini, saya benar-benar lupa sama dunia. Saya tuh bodo amat sama dunia kayak ya udah, yang penting saya tuh fokus sama satu hal ini. Dan kadang tuh saya tuh terlalu fokus sama satu hal itu bikin saya tuh benar-benar lupa sama segalanya. Saya jadi nggak bisa ngerjain yang lain karena saya terlalu fokus sama ini. Biasanya tuh saya harus kayak diingetin gitu sama teman saya kayak udah dulu kayak gitu. Nah, itu kekurangan saya banget. Terus juga saya tuh juga sulit banget buat kayak nolak permintaan orang gitu loh. Karena jujur ya, saya sebagai orang people pleasure, saya orangnya tuh gak enakan banget. Apalagi kayak dimintain tolong tapi sayanya kan gak mungkin nolak ya. Jadi kayak ya udah mau gak mau. Dan walaupun itu sebenarnya memberatkan banget ya buat saya, tapi ya emang saya orangnya rada gak enakan, jadi susah gitu buat nolaknya. Dan itu suatu kekurangan yang menurut saya kayak harus lebih harus lebih dipertegas lah kitanya gitu. Kayak jangan suka mau di seenaknya gitu sama orang. Jangan orang tuh ngenakin kayak ibaratnya tuh jangan bikin orang tuh seenaknya gitu ke kita. Tapi itu susah banget, dan itu kekurangan diri saya yang paling benar-benar signifikan banget. Terus juga saya tuh masih sering banget nunda-nunda suatu hal gitu. Even itu tugas kecil tuh kadang suka saya tunda, padahal tuh bisa saya ngerjain hari ini, tapi kayak saya tunda, besok aja deh. Karena
Banyak sih sebenarnya alasannya kenapa saya tolak, karena tuh yang pertama ada tugas yang lebih ruwet gitu, yang harus diselesaikan dengan waktu yang, lama gitu, jadi saya ini dulu gitu. Tapi kalau misalnya menunda tugas ini tuh nggak yang sesering itu sih, kayak ya udah gitu, saya masih cukup bertanggung jawab seperti yang tadi saya bilang, saya masih bertanggung jawab tentang tugas gitu. Terus, kelebihan dan kekurangan tuh udah. Sekarang kita bahas di visi misi kali ya. Nah, visi misi saya menjadi guru SD tuh sebenarnya lumayan banyak ya, cuman di bagian umumnya itu saya tuh mau banget menjadi guru SD inspiratif, terus juga berkarakter dan mampu menumbuhkan semangat belajar serta nilai-nilai moral kepada peserta didik saya. Terus juga saya ingin banget membentuk generasi muda yang cerdas, berakhlak mulia, dan juga memiliki rasa ingin tahu gitu sejak dini. Karena tuh nggak banyak ternyata peserta didik tuh yang kayak ingin tahu banyak hal. Terus juga saya tuh mau banget juga, karena sekarang kan kita udah eranya teknologi ya. Nah, saya tuh mau banget, visi saya tuh mewujudkan pembelajaran di abad ke-21 di sekolah dasar melalui penggunaan teknologi dan juga pendekatan kreatif yang sesuai dengan perkembangan anak. Itu visi saya. Terus kalau misi juga banyak. Yang pertama itu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan juga interaktif. Karena kalau misalnya pembelajaran monoton, ya buat apa, bagaimana saya bisa mewujudkan visi saya itu. Terus juga saya mau banget kayak menjadi teladan dalam sikap, ucapan maupun tindakan bagi peserta didik. Terus juga pokoknya saya juga mau membangun kerjasama yang baik gitu dengan orang tua maupun lingkungan sekolah. Terus juga saya mau banget tadi yang di abad ke-21, saya mau banget menggunakan media pembelajaran digital yang menarik dan mudah dipahami sama siswa. Karena tuh masih lumayan banyak ya sekolah-sekolah tuh yang masih kayak, masih ya maaf aja kayak kuno gitu, masih belum memanfaatkan teknologi karena emang dibatasi fasilitasnya. Nah, saya tuh mau untuk mengajarkan mereka tuh kayak, ayo kita bakal pakai teknologi gitu, biar mereka tuh juga lebih interaktif belajarnya dan lebih menyenangkan juga gitu. Itu visi misi dari saya. Lalu yang terakhir ini ada, apa yang Anda ketahui ya tentang anak-anak SD? Sebenarnya anak-anak SD yang saya ketahuin tuh banyak banget, dan saya tuh baru tahu kalau misalnya anak SD itu tuh mereka tuh se-hyperaktif itu, mereka tuh rasa penasarannya tuh sebenarnya tinggi. Cuman tuh bukan dalam hal pembelajaran gitu loh, kayak ya udah secara umumnya aja. Saya waktu pas observasi banyak banget ya dideketin sama siswa-siswa gitu, kayak, "Kakak di sini ngapain? Kakak di sini mau apa? Kakak belajar apa? Kakak, kita diajarin Kakak nggak?" Dan itu bener-bener kayak saya tuh harus mengajarin mereka dengan sabar banget, karena emang bener sih kata orang-orang jadi guru SD tuh kayak harus sabar banget. Karena saya pas observasi juga pertama kali ngajar itu tuh nggak bisa, mereka tuh cuma dibilangnya satu kali, kayak mereka tuh harus diomongin berkali-kali supaya mereka tuh bisa ngerti gitu. Dan emang yang saya ketahui juga tentang anak-anak SD ini tuh, mereka tuh selain aktif, penasaran, mereka tuh gampang banget capek sebenarnya. Kayak kalau misal menurut mereka udah capek, mereka tuh pasti bakal diem, dan diemnya tuh kadang bikin kita panik, kayak, "Kamu kenapa? Apakah kamu baik-baik aja?" Pasti tuh bikin kita kayak gitu, tapi nyata dia emang cuman capek aja. Gitu sih. Mungkin nggak terlalu banyak banget yang saya tahu tentang anak SD, karena saya belum banyak banget observasi mungkin ya. Kurang lebih saya baru 2 kali observasi, tiga kali observasi, dan itu semua sifat-sifat anak-anak SD tuh beda-beda semuanya. Seperti yang tadi saya bilang, ada yang kalau diem tuh diem banget, kalau misalnya aktif tuh aktif banget. Terus juga ada yang maunya tuh apa-apa nempel sama gurunya atau sama orang yang baru dia ketemuin. Mungkin kurang lebih begitu, dan itu saja sekian video perkenalan diri saya yang mencakup kelebihan, kekurangan, visi misi, dan apa yang saya ketahui tentang guru SD. Semoga video ini bisa bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.